Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faiz Efran Fitra Riyadi dengan NPM 2311031070 dan rekan saya yang bernama Jason Emmanuel Kusuma dengan NPM 2311031106. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana tata cara pengisian SPT Badan tahunan di website Cortex. Nah, di sini kami menggunakan website Praktex sebagai pengganti Cortex yang bisa kalian cari di Google. Nah, setelah kalian cari di Google, bisa kalian tekan lalu kalian akan ditampilkan halaman utama dari Praktex. Nah, di sini terdapat ID pengguna dan juga kata sandi untuk kalian login di website Praktex ini. Jadi kalian masukkan ID penggunanya, lalu juga kata sandi kalian, dan juga code charge yang kalian terima. Nah, setelah kalian login di website Praktex ini, di sini adalah halaman utama dari keseluruhan website Praktex. Nah, jika kalian ingin membuat SPT tahunan bulanan, di sini kalian harus ganti dulu profil di paling atas di website Praktex ini ke wajib pajak. Nah, setelah kalian mengganti profil utama ke wajib pajak, di sini kalian bisa menekan halaman SPT di bagian yang garis ungu ini, dan juga nanti setelah kalian pencet halaman SPT ini, kalian akan dikirim ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana halaman SPT tahunan pajak bulanan yang bisa kalian isi nantinya. Di sini ada induk, ada L1, L2, dan sampai seterusnya. Nah, sebelum kita mengisi SPT tahunan bulanan ini, di sini kami sudah menyiapkan beberapa contoh soal yang kita gunakan nantinya. Nah, contoh soal ini kami menggunakan perusahaan fiktif yang bernama Toko Mundur. Nah, di sini adalah beberapa data-data yang sudah kami persiapkan, yaitu diantaranya adalah data-data general seperti nama wajib pajak, alamat, nomor telepon, jenis usaha, dan seterusnya. Terus juga di sini ada laporan posisi keuangan dari Toko Mundur, terus juga ada laporan laba rugi, dan juga ada daftar penyusutan dari Toko Mundur itu sendiri. Terus juga di sini ada beberapa informasi tambahan mengenai koreksi-koreksi apa saja yang ada di Toko Mundur. Oke, kita kembali ke halaman Praktex. Setelah kalian melihat halaman utama dari SPT tahunan yaitu induk, di sebelahnya itu ada halaman yaitu yang bernama L1. Nah, L1 ini adalah tempat kita akan mengisikan laporan laba rugi dari Toko Mundur itu, dan juga bagaimana koreksi-koreksi yang akan dikoreksi di SPT tahunan di Praktex. Nah, pada halaman L1 ini terdapat pengisian laporan laba rugi. Nah, di sini kalian bisa mengklik gambar yang ada pensilnya. Nah, ketika kalian mengklik tanda pensil itu, di sini ada beberapa tempat untuk kita mengisi data-data. Nah, untuk pengisian yang pertama yaitu kita menuju ke penjualan domestik. Dari contoh soal yang kita buat yaitu penjualan domestik dari Toko Mundur yaitu sebanyak 75 miliar. Nah, di sini kalian bisa masukkan di kolom data tersebut di bagian nilai komersial. Nah, setelah kalian masukkan ke kolom nilai komersial, kalian bisa simpan agar data yang kita ganti tadi itu bakal tersimpan ke SPT tahunan kita.
Nah, setelah kita masukkan penjualan domestik, kita masukkan data-data general dari laba rugi seperti contohnya persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir, lalu HPP. Nah, setelah kalian memasukkan penjualan domestik, persediaan awal, pembelian, persediaan akhir, dan juga HPP, kita sekarang menuju ke beban-beban dari usaha toko mundur. Nah, di beban usaha ini kita bakal mengkoreksi apa-apa saja yang bakal dikoreksi di SPT tahunan PPh Badan ini. Nah, untuk yang pertama yaitu kita ke beban usaha, gaji, tunjangan, bonus, dan sama seperti pada penjualan domestik dan yang lain-lain yang sudah kita isi tadi, di beban usaha gaji ini setelah kita ngeklik tanda pensil, kita akan dituju ke halaman data-data yang bakal kita isi. Nah, pada laporan laba rugi di sini biaya gaji dan tunjangan yang ditampilkan yaitu sebesar 37.430 juta rupiah. Nah, di sini kalian bisa isi ke nilai komersial sebesar 37 miliar tersebut. Lalu di informasi tambahan itu terdapat keterangan bahwa di dalam biaya gaji dan tunjangan itu terdapat gaji dari sang pemilik Jamil, Heri, dan juga Asep sebesar 450 juta rupiah. Nah, di sini 450 juta rupiah ini bisa kalian masukkan ke koreksi fiskal positif, yaitu sebesar negatif 450 juta rupiah agar 450 juta itu bisa hilang karena tidak dikoreksi. Lalu setelah kita memasukkan koreksi fiskal positif tersebut, kita bisa simpan data yang sudah kita masukkan ke halaman data ini. Setelah kita mengisi beban usaha gaji dan tunjangan, sini kita lanjut ke bawahnya yaitu beban usaha transportasi. Nah, dalam laporan laba rugi toko mundur, biaya transportasi yang ditampilkan yaitu sebesar 2.445 juta rupiah. 2 miliar ini bisa kalian masukkan ke nilai komersial seperti tadi. Terus juga terdapat informasi tambahan di nomor 10 yang berbunyi di dalam biaya transportasi terdapat biaya kendaraan pribadi Heri sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini karena kendaraan pribadi Heri ini tidak boleh, makanya kita akan koreksi di data SPT tahunan toko mundur. Jadinya di koreksi fiskal positif kita bisa masukkan nominal 50 juta rupiah di kolom tersebut dan jangan lupa dinegatifkan agar 50 juta tersebut hilang. Nah, sama dengan halnya kayak beban gaji dan tunjangan sama beban transportasi, beban-beban yang ada di laporan laba rugi itu kita masukkan semuanya ke SPT tahunan di praktek sini. Jadi contohnya seperti beban penyusutan itu kita masukkan ke kolom beban penyusutan, lalu beban sewa, terus juga beban sehubungan dengan jasa, terus juga beban penurunan nilai, terus juga beban entertainment, terus beban umum dan administrasi, lalu beban-beban yang tidak ada di SPT tahunan dimasukkan ke beban usaha lainnya. Nah, itu nanti semuanya dimasukkan nilai komersialnya yang ada di laporan laba rugi, lalu dihitung koreksinya itu seberapa dalam informasi tambahan di contoh soal. Lalu setelah itu kita bisa masukkan pendapatan non-usaha seperti keuntungan penjualan aset selain persediaan, pendapatan bunga, pendapatan non-usaha lainnya. Terus juga beban-beban non-usaha itu kita masukkan juga seperti sumbangan, kerugian selisih kurs, dan juga setelah kita mengisi halaman SPT bulanan PPh Badan di L1, kita akan melanjutkannya lagi ke L4.
Nah, L4 ini berisi penghasilan yang dikenakan PPh final dari perusahaan. Nah, seperti perusahaan ini toko mundur. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final itu diantaranya adalah pendapatan bunga deposito, pendapatan sewa tanah, pendapatan atas penjualan tanah, dan juga bunga obligasi. Nah, itu semua kita masukkan dari nilai komersialnya, terus juga NPWP si pemotong, dan juga tarifnya berapa persen. Nah, nanti PPh terpotongnya bakal otomatis terhitung oleh website. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jason Immanuel Kusuma dengan NPM terakhir 106. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai simulasi pengisian SPT badan. Setelah apa yang telah rekan saya jelaskan terkait dengan pengisian beban-beban dan lain sebagainya, sebelum kita masuk ke pengisian laporan keuangan, alangkah baiknya jika kita langsung pindah ke L2. Jadi kita akan scroll ke atas, lalu kita pilih L2. Nah, di sini kita akan mengisi daftar pemegang saham atau pemilik modal serta jumlah dividen yang dibagikan. Kita klik tambah, lalu kita akan mengisi sesuai dengan apa yang ada di soal, seperti nama, NPWP, alamat, terus dengan berapa persentase serta jabatan yang dimiliki oleh si pemilik ini. Kita akan menginput semuanya sesuai dengan soal yang ada, di mana pada soal ada 5 pemilik. Lalu kita akan mengisi seluruh pemilik daftar pemegang saham satu persatu sesuai dengan contoh soal lah. Mulai dari Jamil, Asep, Hari, Danu hingga Wintan. Dan beginilah contoh pengisiannya. Lalu setelah kita mengisi semua pemilik daftar pemegang saham, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu L3. Kita pindah ke L3, di mana pada bagian pertama merupakan penghasilan dari luar negeri, di mana dalam soal tidak terdapat kejelasan mengenai penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh toko mundur. Lalu kita pindah kepada bagian B, di mana ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, di mana dalam contoh soal ada 5 PPh yang dipotong ataupun dipungut oleh pihak lain tersebut, lengkap dengan nama serta dengan pengenaan PPh yang dipotong. Kita melihat bahwa dalam soal ini tidak diberitahukan, maka kita asumsikan bahwa PPh yang dipungut merupakan PPh pasal 23 atas sewa di luar dengan sewa tanah dan juga bangunan. Dengan begitu kita menggunakan tarif sebesar 2% untuk setiap PPh yang dipungut ini, di mana PPh yang dipotong senilai 15 juta dari PT Sungkar Abadi dengan DPP dasar pengenaan pajak sebesar 150 juta. Kita akan menginput sesuai dengan template yang ada, baik itu mulai dari PT Sungkar Abadi hingga seterusnya sampai ke 5 PPh yang dipotong ini berhasil diinput. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu jangan lupa untuk melakukan simpan perubahan sama seperti yang sebelumnya. Jika sudah melakukan penyimpanan perubahan data tersebut, kita pindah ke L7. Dimana pada L7 ini kita akan memasukkan nilai perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun 2026 dan tahun berjalan. Dimana dalam contoh soal kita beritahu bahwa terdapat kerugian fiskal pada laporan posisi keuangan, yaitu tahun sebelumnya sebesar 300.500.000 rupiah. Kita masukkan pada laporan rugi neto fiskal di tahun 2025. Jangan lupa dengan mencantumkan tanda minus ya, karena ini merupakan kerugian. Lalu setelah kita input, kita kalkulasikan. Lalu setelah itu kita simpan perubahan. Jika sudah mengisi bagian L7 dan sudah melakukan simpan perubahan, maka kita lanjut pada bagian L9, di mana L9 berisi harta berwujud dan tidak berwujud, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok lainnya hingga bangunan yang merupakan kelompok permanen, dan juga ada kelompok tidak permanennya. Kita akan menginput satu-satu dari aset tetapnya dari toko ini sesuai dengan apa yang ada di soal. Kita golongkan dari kelompok 1 ke kelompok 1,
Lalu kita masukkan tahun perolehan, biaya perolehan, nilai sisa buku fiskal awal tahun, serta metode yang digunakan, di mana baik itu komersial ataupun fiskal sama-sama menggunakan metode garis lurus. Setelah itu kita input masing-masing aset yang ada. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Jangan lupa kita memasukkan nilai selisih antara jumlah penyusutan fiskal dan jumlah penyusutan komersial, di mana jumlah penyusutan fiskal sebesar Rp1.498.437.500 dan menurut komersial itu sebesar Rp1.508.750.000. Terdapat selisih penyusutan sebesar Rp189.687.500. Jika sudah, kita scroll ke bawah lagi, lalu kita simpan sebagai draft. Jika sudah mengisi bagian L9, maka kita kembali ke L1, di mana sebelumnya kita belum mengisi bagian laporan keuangan. Lalu kita akan mengisi semua akun-akun yang ada pada laporan keuangan ini berdasarkan soal yang ada. Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini tidak semuanya terdeskripsikan sesuai dengan soal yang ada. Sebagai contoh, kas dan setara kas, kita akan menghitungnya dengan menggabungkan nilai kas dan juga nilai bank. Lalu seterusnya kita akan mengisi sesuai dengan apa yang soal pun telah sediakan informasinya. Sebagai contoh, tanah dan bangunan sebesar 15 miliar. Lalu kita kurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 2.250.000.000 yang sudah kita hitung. Lalu untuk aset tetap lainnya, kita menggabungkan seluruh aset-aset selain tanah dan bangunannya, dan kita mengurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya. Lalu untuk bagian liabilitas, karena tidak ada informasi terkait dengan utang gaji yang ada, kita memasukkan utang gaji ke dalam liabilitas jangka pendek lainnya. Sama dengan liabilitas jangka panjang, karena berdasarkan simulator ini tidak ada akun utang bank jangka panjang, kita masukkan ke dalam utang bank liabilitas jangka panjang lainnya saja. Dengan itu total liabilitas sebesar Rp24.875.000. Untuk ekuitas, kita memasukkan modal saham sesuai dengan apa yang ada di soal, sebesar Rp5.500.000.000. Untuk tambahan modal di setor, kita menghitung dengan mengurangkan antara laba tahun berjalan yang telah dihitung dikurangkan dengan rugi fiskal tahun sebelumnya, di mana menghasilkan nilai sebesar Rp2.022.845.000. Dengan begitu, total baik itu dari sebelah aktiva dan maupun sebelah pasiva sebesar Rp31.581.750.000. Jika sudah, maka jangan lupa untuk kita pencet ataupun klik simpan perubahan. Nah, setelah kita telah mengisi seluruh bagian LL ini, kita pindah pada bagian induk. Lalu kita scroll ke bawah, kita mencari ini dia, bagian 8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Kita pilih ya, lalu kita masukkan nilai sesuai dengan ada yang di angka soal tersebut, sebesar Rp300.500.000. Lalu setelah itu, kita scroll lagi ke bawah untuk mencari pada bagian 19A. Lebih bayar pada angka 17A atau 18B, mohon untuk pilih salah satu. Kalian boleh memilih menggunakan pemeriksaan, melalui pemeriksaan, ataupun melalui pengembalian pendahuluan. Jika sudah, maka kita scroll lagi ke bawah terus sampai ini dia, lampiran lainnya. Dimana pada lampiran lainnya ini kita akan masukkan laporan keuangan yang ada di soal. Ingat, pada bagian ini kita harus memasukkan laporan keuangan dalam bentuk PDF. Jadi jangan lupa untuk menyimpan laporan keuangan kalian dalam bentuk PDF. Jika sudah, maka kita akan scroll ke bawah lagi. Kita pilih pernyataan dengan menyadari sepenuhnya segala akibat. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat. Kalian centang saja. Setelah itu, kalian pilih sebagai taxpayer atau sebagai perwakilan atau representatif. Jika sudah, kalian tulis jabatan kalian sebagai apa, lalu simpan konsep, dan jika kalian membayar langsung, maka kalian boleh bayar dan lapor. Pada bagian ini kalian pilih jenis penandatanganan, penyedia penandatanganan, dan juga kata sandi penandatanganan. Jika sudah, maka kalian dapat konfirmasi tanda tangan.
Lalu jika kalian ingin membayar, maka kalian bisa datang ke bank ATM di sekitar Anda. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai simulasi pengisian SPT badan pada Cortex, di mana pada kesempatan ini kita menggunakan dummy website Praktex. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jikalau ada salah kata, salah ucap dalam seluruh pengerjaan simulasi ini. Sekian dari kami, terima kasih.